Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dini. Di video kali ini Dini akan berbagi tutorial tentang aplikasi PPDB yang dimana di hari-hari sebelumnya kita sudah membahas cara pemasangan aplikasi PPDB tersebut ke hostingnya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara mengedit dan menggunakan aplikasi PPDB tersebut. Oke, kita langsung saja. Ini untuk websitenya. Jadi di sini untuk peserta Didi tinggal daftar saja atau kita login ke admin dulu ya. Nah, login untuk passwordnya admin ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di bagian kelembagaan, profil ya. Di bagian ini silahkan untuk profilnya diisi NPSN-nya. Untuk sekolah teman-teman ya. Untuk pesantren juga bisa teman-teman gunakan ya. Ini jenjang sekolahnya SMP swasta ya. Oke, alamatnya oke, di sini kita Jawa Barat ya. Oke, tidak tersimpan ke refresh kita ya. Kita ulangi. Swasta kita save dulu biar kita hilang. Oke. Ini oke, kita tulis ya. Oke, selanjutnya kita save lagi ya. Ini kontak person. Emailnya. Oke, websitenya oke. Ini untuk data kepalanya. Oke, kita persingkat saja. Jadi kita isi ini di home, ada setting, di kelembagaan ya. Ini isi, terus PPDB. Nah, untuk urutannya kita ke profil lembaga dulu, terus kita ke setting. Nah, di sini untuk setting misalkan logo ya. Jadi nanti akan ada tampil logo. Silakan untuk logonya. Jadi logonya ya. Tinggal di ini berjenis PNG ya, kop sekolah. Nah, ini jadi reviewnya seperti ini ya, kop sekolah. Kalau kita punya di Word, kita copy aja ya. Mudah kok. Misalkan surat keterangan diterima di sekolah ini. Jadi teman-teman tinggal di crop saja. Oke. Besar. Tinggal tekan print screen saja di keyboard ya. Jadi kita ke file. Oke, kita simpan, kita potong ya. Coba cek. Nah, ini seperti contoh seperti itu, kita potong aja di sini. Nah, ini tadi
ada klik ya. Oke, disimpan di bawah. Oke, kita ubah lagi ini, kita hilangkan warnanya. Oke, kita print screen lagi. Jadi caranya seperti ini ya. Kalau susah menggunakan Corel atau Photoshop ya, cara yang simpel dan mudah saja. Oke, jadi sudah seperti ini, dikesinikan. Oke, tinggal save saja PNG kan ya, kop sekolah. Manapun untuk ukurannya silahkan disesuaikan dengan yang ini. Tinggal tambahkan di sini kop sekolah yang tadi. Nah, itu untuk logo PBDB. Misalkan ini mau diganti, silahkan. Coba kita simpan dulu. Bisa tersimpan nggak ya? Oke, kalau tidak tersimpan, jadi kita editnya di bagian, coba kita cetak. Nah, ini kan tidak rubah ya. Oke, jadi di bagian, coba kita lagi ulang ya. Kita pakai gambar ya. Kita JPEG ya, coba. Kita cek di brosur lain ya. Kita cek di brosur lain. Oke. Bisa gak ya? Berubah tidak ya? Kalau misalkan tidak rubah, jadi digantinya di aplikasi, di file manajernya ya, kita rubahnya. Oke, agak loading ini. Oke, ditunggu teman-teman. Ini loading amat ya. Oke, kita pakai Mozilla aja dah. Oke, kita coba cek di sini ya. Kita masuk admin. Coba kita cetak ceknya. Nah, ini tidak berubah. Oke, nah cara merubahnya teman-teman di bagian hostingnya, bagian file manajernya. Jadi kita di bagian file manager, di bagian PBDB ya. Di bagian PBDB. Jadi di bagian aset ya, bagian image. Atau kita cek dulu ini untuk ini di mana ini ya, untuk alamatnya. Oke, alamatnya itu di bagian aset IMG ya. Oke, jadi aset ini ada top ya, benar, kita di aset. Nah, di sini ya, jadi di sini adanya. Ini di bagian logo ya, jadi kita rubahnya logo apa ya, logo 561. Nah, ini kita coba rename. Kita upload logo sekolah kita ya. Ini tutorial banyak amat ya, biar teman-teman paham ya, mengerti. Oke, sudah upload. Mana ya kita logonya itu? Yang ini. Oh, ini. Kita rename, ganti
Oke, kita refresh. Gak rubah ya. Kalau tidak rubah, teman-teman bisa coba dengan cara lainnya. Oke, teman-teman, jadi kita salah nge-save ya. Sebetulnya dari sana juga tidak usah ya. Jadi kita cos pilih ya. Kita salah nge-save ya. Ampun, kita salah nge-save. Yang ini sebenarnya nge-save yang bawah ya. Jadi kita save-nya yang atas. Nah, ini. Oke, kita save. Coba lihat. Nah, ini berubah ya. Oke, sorry teman-teman. Jadi kita harus save-nya yang ini ya. Ada kita kecolok. Nah, ini kalau misalkan mau ini PBDB online-nya kita ganti saja bisa ya. Kita di save, kita buka, kita edit ya. Kalau mau di Corel silakan yang bisa Corel. Ya, saya lebih yang simpel-simpel saja ya. Oke, nah ini tinggal kita, wah ini pecah ya. Atau kita perbesar lagi. Nah, kita save, kita kirim ke sini lagi, kita save. Oke, sudah berubah ya. Kita coba cetak ya, contoh. Nah, ini sudah berubah. Jadi logonya sudah logo sekolah kita ya. Oke, di bagian setting. Oke, selanjutnya kita change setting. Di sini change setting itu untuk pengaturan aplikasi PBDB. Ada jenis pembayaran, jadi mau ditambahkan silakan. Jenis apa namanya? Misalkan nama biayanya jumlahnya berapa? Misalkan kode 01 nama pembayarannya. Misalkan atribut sekolah jumlahnya misalkan 35.000. Oke, kita save ya. Misalkan kita mengatur aplikasi jenis pembayaran, info pembayaran. Nah, ini info pembayaran, waktu PBDB, kapan PBDB mulai dibuka. Misalkan di sini PBDB hari ini ya, tanggal 24 sudah dibuka ya. Oke, selanjutnya kita ke setting lagi. Ini untuk info kontak ya. Kontak CS tinggal tambah saja ya. Selanjutnya kita ke info PBDB. PBDB pengumuman, misalkan info gelombang 1, misalkan bla 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 bla. Ini ada eksternal internal ya. Silakan diedit, sama tinggal edit saja di sini. Oke, selanjutnya di bagian backup. Nah, ini untuk membackup data ya. Kalau misalkan kita kena hack, kita backup dulu. Nanti kita bisa install ulang restore-nya. Jadi kalau misalkan data kita kena hack untuk webnya, jadi kita bisa amankan. Oke, selanjutnya di bagian ini untuk pengaturan live chat ya. Sini assalamualaikum, mohon informasi PBDB. Nah, ini live chat. Nah, itu yang di bagian mana? Coba cek ya live chatnya. Di bagian kita keluar dulu ini. Nah, ini live chat ya. Jadi klik otomatis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, klik. Jadi langsung ngirim ke nomor web WA ini ya. Nah, untuk nomor WA-nya silakan masukkan dulu ya. Otomatis akan langsung menghubungi nomor tersebut ya. Jadi kita klik kalau di HP otomatis menghubungi nomor tersebut ya. Tag live chatnya ini apa? Ini tinggal di save aja. Oke, selanjutnya teman-teman di bagian kelembagaan sudah ya. Kita ke bagian data PBDB. Nah, di sini ada bagian data PBDB yang sudah daftar. Oke, kita contohkan kita daftar PBDB ya. Oke. Di sini saya akan mencontoh ya. Nah, untuk program yang itu di sini ya. Di bagian oke, ini dulu ya kita. Nah, ini jadi yang daftar di sini.
Klik ini untuk detail siswa. Nah ini Pak Mr. L ya. Oke, ini untuk klik data ya, untuk detail. Nah, di sini kita akan pilih status siswa yang dapat itu diterima atau dicadangkan atau diverifikasi. Kalau misalkan siswa tersebut datanya sudah lengkap dan sebagainya di bagian detail siswa di sini, ini datanya kan sudah lengkap, orang tuanya sudah lengkap, jadi kita tinggal di approve ya, jadi tinggal kita diterima siswa tersebut. Adapun siswanya belum lengkap datanya tapi mau diterima silahkan, tinggal diklik di terima, nanti akan seperti ini. Maka nanti kalau siswa login maka akan terdapat di bagian login siswa, nanti pengumumannya langsung sudah diterima, jadi tidak usah ke sekolah ya. Ini siswa daftar ulang ya, yang daftar ulang terkonfirmasi, tinggal diunduh. Jadi siswa yang daftar dan dia mengkonfirmasi bahwa datanya sudah lengkap. Oke, ditolak, ini ditolak, ini yang pembayaran. Jadi ada data di sini yang sudah membayar ya, yang belum, yang sudah pembayaran. Nah, itu adanya di login siswa. Selanjutnya di bagian data master. Nah, di sini data master ini untuk data nama sekolah nanti yang akan dituju ya. Tujuan sekolahnya ke SMP Islam Khotimah ya. Sagung aja ya. Oke, pilih status jenjang ya. NPSN-nya ini sama. Oke, NPNS-nya nanti kita rubah di mana ya. Oke, data master jurusan. Nah, ini kalau yang sekolahnya ada SMA, ada jurusan. Kalau SMA atau SMK ya. Nah, ini bisa dipilih kuota misalkan berapa orang. Pilih status jurusan misalkan dinonaktifkan bisa. Ya, jadi tidak ditampilkan ya. Kalau mau dihapus juga bisa ya, ini untuk data jurusan. Master jenis daftar ya, ini ada pindahan dan ada siswa baru atau PSB, silahkan bebas ya. Selanjutnya di akun penerimaan ini ya. Jadi datanya sudah, jadi maksudnya ini jadi kalau sudah yang diterima kita sudah lengkap, kita cetak, kita tempel ya di pengumuman. Oke, itu ini akun admin ya. Di sini ada akun admin. Kalau mau dirubah silakan jenis level dan sebagainya. Kalau mau nambah silakan di sini. Ini akun siswa. Ini jadi nanti yang sudah daftar siswa ke sini akunnya. Oke, selanjutnya di bagian. Oke, untuk PBDB mana yang tadi ya? Padahal kita sudah rubah ya. Oke, untuk website sekolah ini editnya di source kodenya ya, di source kodenya. Oke, kita cek lagi ya kalau misalkan belum lengkap. Oke, selanjutnya kita cara daftar ya. Ini sudah aktifkan PBDB sudah diaktifkan yang tadi. Oke, jadi ya nanti akan di depan itu bisa aktif PBDB ya. Nah, ini info PBDB yang tadi ya. Oke. Kalau misalkan udah aktif PBDB, jadi kita alur pendaftaran ya, lengkapi upload berkas, download berkas. Ini cek saya di source kodenya ya. Oke, jadi ceknya di mana? Ini bagaimana cara daftar? Kita daftar ya. Oke, di sini kita cara daftarnya. Oke, ini pakai Mozilla gini ya. Kita pakai Chrome aja, kita keluarkan. Kita rubah lagi ya.
Ini bagi siswa yang daftar, jadi tinggal daftar saja. Tadi pada kita dinonaktifkan ya, tapi masih ada ini. Kita isi aja atau kita hapus. Kalau kita di jenjang SMP ya, kita hapus saja di bagian jurusan. Di bagian jurusan. Karena ini sudah dinonaktif ya, kita hapus saja. Kita cek. Tapi kalau misalkan kita hapus ada gak ya di bagian itu, kita cek dulu. Nah ini, jadi di sini kosong ya. Oke, kita coba saja. Nama lengkap, nomor WA, bla 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 bla. Oke, kita cara daftar ya ini. Tanggal lahir, misalkan tanggal berapa, tahun, atau bisa ketik di sini ya. 0120. Kebalik ini ya. Mondayo ikut. Jadi ini bulan ya. Ini baru hari ya. Tahun 1998 misalkan. Untuk passwordnya silahkan. Jadi untuk usernya tadi nanti di bagian NIS ya, dan passwordnya ini sama. Usernya NIS dan passwordnya ini. Masukkan ininya. Kita simpan. Nah, mantap, berhasil. Nah, ini untuk usernya. Passwordnya 123 sesuai yang password kita. Jadi untuk teman-teman pengelola aplikasi PPDB, kasih tahu ke pendaftar ya, atau kasih pengumuman lah di sana ya, di bagian depan pengumumannya. Jadi tata caranya bagaimana dan bagaimana itu. Jadi harus disiplin sudah. Kita lanjutkan ya. Di sini kita masuk ke bagian siswanya. Oke, sudah masuk. Nah, di sini jadi harus dilakukan oleh pendaftar itu adalah kita melengkapi data, upload berkas, dan daftar ulang. Oke, di sini. Ini profil ya. Profil kita, ke profil siswa ya. Jadi isi dulu formulirnya. Ini upload berkas. Jadi berkas yang harus diupload itu ada apa saja ya. Terus di sini cetak kartu pendaftar yang sudah. Nah, di sini pengumuman. Jadi pengumuman yang tadi ya. Oke, kita isi formulir. Jadi di sini asal sekolahnya di mana? SMP jadi asal sekolahnya. Ini langsung otomatis besar ya. Bla 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 bla. Pilih program karena tidak tadi isi ya. Harusnya kalau di nonaktifan itu tidak aktif. Nicknya bla 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 bla. WNI. Oke, ini jenis kelamin laki-laki, anak ke-2 misalkan, jumlah saudara 1 ya. Agama Islam, cita-cita ingin jadi PNS, hobi ini sesuai dapodik ya, email. Oke, besar langsung ya. Yang membiayai siapa? Orang tua, lainnya atau sendiri ya. Ini PAUD dia, TK iya, pasti iya ya. Imunisasi pasti semuanya sudah ya, pasti ya. Kalau COVID pasti sudah. Ini nomor nih, silahkan isikan nomor kakak ya, nomor kakak yang ada di kakak. Ada berapa nih? 17, 16 ya. Nama kepala keluarga berapa ya? Oke, kita simpan. Selanjutnya kita isi alamat ya, alamat. Kita isi alamat. Di sini statusnya misalkan tinggal dengan orang tua, alamatnya mana ya, RT. Ya, oke, bebas di sini. Desanya desa apa? Di sini
Silakan bebas ya. Provinsi Jawa Barat, koordinat ya. Contoh penulisan. Kalau mau koordinat, jadi teman-teman kalau di HP gampang ya koordinatnya. Nah, untuk masalah koordinat silakan ya. Kalau misalkan di sini ya Google, pakai Google Map ya, koordinatnya misalkan di mana, kita cari di sini. Ini loading. Oke, jadi untuk koordinatnya kita agak cari ya. Oke, di mana ya? Ah, contoh aja bebas ya. Kan di sini. Jadi klik kanan di sini. Klik quote hairs ya. Oke, nah di sini ada langsung. Oke, ulangi. Di sini what hairs. Nah, ini klik. Oke, nah ini koordinatnya ya. Tinggal kopikan ini ke sini ya. Seperti itu. Mau pakai apa angkutan umum misalkan. Jarak misalkan kurang dari waktu tempuh berapa menitnya. Bebas misalkan. Kita simpan lagi ya. Sudah tersimpan. Sekarang kita isi data orang tua ya. Status masih hidup nih kaya. Oh, nama aja ya. Tasikmalaya. Tahun lahir tahun berapa? Ya, bisa diklik misalkan ini. Tahun 1970. Pendidikan misalkan S3, pekerjaan PNS ya. Penghasilan wah banyak di atas lebih dari 5 juta ya. Nomor HP 085 bla 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 bla. Status ibu masih hidup, nik ibu. Jadi ibu diisi ya. Tasikmalaya. Ini tahun misalkan ini 80. S3 ya. Polisi bebasnya. Nomor HP ini wali kalau ada ya. Simpan ya. Kalau ini ada silakan diisi wali kalau ada wali. Nah, di sini upload foto. Jadi upload foto kita ya. Fotonya yang mana kita? Foto yang oke, fotonya. Nah, ini sih ganteng ya fotonya. Oke, kita save. Kita cetak, coba cetak ya. Cetak formulirnya, kita bisa cetak ini. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa cetak di hostingnya, jadi di bagian PHP-nya itu harus dirubah ke PHP versi 7.4 ya. Jadi kalau tidak di bawah itu jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa download, yaitu di bagian PHP-nya, teman-teman ubah ke tingkat ke PHP 7.4 ya. Jadi PHP-nya sudah 7.4. Tadi saya sudah coba ya, tidak bisa unduh. Ternyata itu PHP-nya ke 7.4 ya. Ini formulir ya. Oke. Nah, di sini kita upload berkas ya. Untuk berkas itu kakak, masukkan kakak di sini. Kan kakak ini mana ya kakak? Ada kakak gak ya? Ini kakak saya ya. Oke, bisa di preview ini. Harusnya ini muncul ya. Oke, nanti aja akta. Akta mana ya akta? Bebas ya akta. SKL. SKS surat kelulusan. Bebas aja dah. Contoh ini ya.
Kartu Indonesia Star bebas, nggak punya kartu. Oke, kita save. Mantap, nanti muncul ya. Nah, itu. Walaupun untuk kelengkapan yang lainnya silahkan dilengkapi di pas kita masuk aja ya. Oke, selanjutnya kita konfirmasi. Status Anda masih proses. Maaf, konfirmasi data ulang belum bisa dilakukan. Ya. Oke, jadi konfirmasi daftar ulang. Nah, coba kita konfirmasi daftar ulangnya. Kita masuk ke admin. Oke, kita cek ya data yang sudah masuk tadi. Nah, ini kita klik ini. Kita terima, simpan. Terus kita ada daftar ulang ya. Sebentar. Biasanya ada daftar pembayaran ya. Di sini pembayarannya ada. Oke, kita ke biaya daftar kas. Oke, ini sudah. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya. Oh, bentar. Oke, berkas diterima. Oke, sudah diterima. Kalau mau di cancel silakan. Daftar ulang. Kita di sini ada nggak yang daftar ulang? Kita cek ya di sini bisa nggak daftar ulang. Nah ini jadi kalau kita sudah terima, jadi sudah kita ada konfirmasi. Jadi kita lanjut ya, oke konfirmasi karena kita tetap di sini sudah diterima, jadi melanjut apa enggak kita konfirmasi iya, kita lanjut. Jadi di sini sudah terkonfirmasi. Nah ini jadi dia sudah emang 100% di sana. Untuk pembayaran di sini nggak ada ya. Kita cek lagi kalau di Candy CBT untuk PBDB yang di CBT Candy itu ada ya. Ini di sini tidak dimasukkan untuk pembayaran, jadi cukup untuk PBDB saja ya. Mungkin belum dimasukkan sama pengembang aplikasinya. Oke, kita udah ya. Oke, jadi gitu ya. Kita cek lagi. Nah, ini unduh formulir yang tadi ya. Nah, ini udah. Daftar ulang wajib ya. Oke, ini sudah. Keren ya, tinggal print out tema pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran. Oke, jadi kita nambah pembayarannya di sini. Cek ya, ada pembayaran total. Belum lunas ya. Sisa bayaran 30 yang tadi ya, jangan pakai titik. Oh, tadi yang pembayaran. Jadi yang apa saja yang harus dibayar, jadi kita di bagian mana tadi ya. Jadi ada jenis pembayaran, pendaftar penerimaan ya. Oh, bukan di lembaga ya. Coba cek atau di setting ya di sini. Info PBDB. Nah, ini jadi kita tambah lagi cek editnya. Jadi jangan pakai titik, misalkan atribut terus di sini biaya pendaftaran tambah lagi ya. 001 pendaftaran 100.000 ya. Oke, cukup pas gini ya. Contoh saja. Jadi pas di sini itu ada di bagian pembayaran siswa. Nah ini jadi sisa 135.000 ya. Oke, jadi ini harus dibayar. Tinggal tambahkan info pembayaran. Oke, klik tambah. Jumlah pembayaran 135.000.
tanggal pembayaran. Jadi di sini kalau transfer nanti ada input transfernya ya di pengumuman. Pilih untuk bukti transfernya. Oke, kita save. Tanggalnya misalkan kita mundurkan di sini. Atau terlalu besar ini. Nah, ini tidak bisa ya. Kita coba pakai yang PNG. Tidak bisa juga ya. Tapi bisa untuk, nah ini coba kita klik lagi info pembayaran ya, untuk pembayarannya. Itu setting PBDB. Oke. Oke, ini untuk cetak. Oke, daftar ulang sudah. Kita cek lagi di sini ya. Pembayaran. Kita dibuka tanggal ini aja. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Harusnya ini bisa ya. Mungkin nanti kita ke pengembang kita harus tambah perbaiki ya. Kalau misalkan tidak bisa. Tanggal 23 atau kita save langsung bisa nggak? Oh, kita harus pilih. Nah, mungkin itu tanggalnya ya. Oke, jadi sudah lunas. Jadi proses cek, kita dicek di bagian pembayaran ya. Ini sudah ada, kita approve. Oke. Nah, berhasil jadi sudah lunas. Oke. Bagi sekolah yang berbayar ya. Kalau di saya gratis ya. Kecuali ada atribut emang ada. Tapi nah ini sudah ya, bukti sudah. Bukti bukti transfernya ini. Cetak ya. Cetak. Tidak bisa dicetak ya buktinya. Ini pembayaran. Jadi sudah ada bukti pembayaran. Oke teman-teman, itu ya cara menggunakan aplikasi PPDB online. Jadi cara mengupload dan sebagainya, cara siswa daftar. Wah ini ribet banyak ya. Harusnya ini untuk video kita bisa antara yang mendaftar dengan yang menggunakannya. Oke, tidak apa-apa. Oke, nah saja teman-teman. Pembahasan sekilas, bukan sekilas, cukup panjang ya. Cara menggunakan aplikasi PPDB online untuk aplikasi ini yang dibuat atau sudah direvisi, bukan direvisi ya, yang dimodifikasi ya. Oke, jika teman-teman masih kebingungan cara menggunakan aplikasi ini, silakan untuk teman-teman berkomentar atau langsung WhatsApp aja ya. 24 jam kami layani, saya layani jika tidak sedang sibuk ya. Oke, aplikasinya gratis, tinggal unduh saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.